Lebih dikenal mengatur arsitektur dan desain interior hunian, ternyata Feng Shui juga punya aturan terhadap desain lanskap halaman rumah. Secara spesifik, tanaman-tanaman yang ditanam di rumah. Terdapat tanaman yang dianggap membawa energi positif, keberuntungan, dan rezeki. Namun, ada juga yang dianjurkan untuk tidak ditanam pada posisi tertentu karena dianggap membawa kesialan, energi negatif, konflik, bahkan dipercaya mengundang makhluk halus. Feng Shui sendiri merupakan ajaran Tiongkok kuno tentang keseimbangan 5 energi yang ada di bumi: air, api, tanah, logam, dan kayu. Yang mana, dalam keadaan seimbang akan membawa energi positif, keberuntungan, rezeki, dan menghindari sebuah keluarga dari bencana. Ajaran ini sendiri lebih populer di kalangan masyarakat Tionghoa. Itu pun tidak selalu jadi pedoman dalam membangun rumah. Bagi yang percaya, Feng Shui lebih berfungsi sebagai anjuran yang tidak ada salahnya untuk diikuti. Ternyata menurut Feng Shui, ada beberapa tanaman yang apabila ditanam di depan rumah akan membawa banyak energi negatif ke dalam rumah dan kepada penghuninya. Maka dari itu, tanaman-tanaman ini perlu dihindari jika hunian Anda didesain dengan memperhatikan Feng Shui. Tanaman buah. Memiliki tanaman buah di rumah jadi impian orang-orang yang suka mengonsumsi buah segar. Pohon buah seperti mangga, jambu, rambutan, atau buah-buahan yang sering dikonsumsi setiap hari. Kalau berbuah, penghuni rumah tinggal memetik dan menyajikannya di meja makan. Sayangnya, menurut Feng Shui pohon buah ini tidak baik untuk ditanam di depan rumah. Mirip seperti kepercayaan dari kebudayaan lain, pohon buah yang biasanya tinggi, berdaun lebat, dan gelap dianggap akan menjadi tempat bersarangnya makhluk atau energi tak kasat mata dan tidak hidup yang membawa aura negatif. Tanaman berduri. Tanaman berduri seperti kaktus, sukulen, atau bunga mawar terkenal sebagai tanaman-tanaman hias yang dapat membuat tampilan depan rumah menjadi lebih menawan. Namun, menurut Feng Shui tanaman berduri akan membawa energi negatif ke dalam rumah. Hadirnya duri dianggap akan memotong energi positif dan keseimbangan dalam kehidupan pemilik rumah, yang kemudian akan membawa pengaruh negatif seperti konflik dan bencana. Tanaman bunga yang melambangkan kematian. Dalam beberapa kebudayaan, setidaknya di Indonesia, beberapa jenis bunga diasosiasikan dengan bunga yang melambangkan duka dan kematian. Bunga Kamboja, kenanga, atau melati adalah beberapa yang paling dikenal karena sering digunakan untuk melayat atau ditanam di kuburan. Bagi Feng Shui, lambang kematian inilah yang akan membentuk aura kematian yang negatif dan berangsur-angsur masuk ke dalam rumah. Dinamika kehidupan dan energi di dalam rumah pun diyakini bisa menjadi lemah dan tidak bergairah. Tanaman peneduh. Tanaman peneduh adalah tanaman berukuran besar, tinggi, dan berdaun lebat yang biasanya bisa dijadikan tempat untuk berteduh, baik dari sinar matahari ataupun hujan. Contohnya adalah pohon beringin, angsana, palem, cemara, atau pohon tinggi lainnya. Mirip seperti tanaman buah, tanaman peneduh yang berdaun lebat, cenderung gelap, dan memblok cahaya diyakini menjadi tempat bersarangnya makhluk halus dan energi tak hidup, yang mana dipercaya bisa membawa gangguan energi ke dalam rumah, menurut Feng Shui. Pohon tinggi berbatang kecil. Tanaman dan pohon seperti asam jawa, bambu, kersen, atau kelapa punya karakteristik yang mirip, yaitu batangnya yang relatif kecil, kurus, tapi berukuran tinggi menjulang. Bentuk inilah yang menurut Feng Shui malah akan mengurangi rezeki dan keberuntungan penghuni rumah. Semakin kecil atau kurus batang pohon yang ditanam di depan rumah, dipercaya bahwa rezeki dan keberuntungan yang akan datang ke dalam rumah pun juga semakin kecil. Batang pohon yang tipis dan tajam juga diyakini akan membawa aura negatif yang memotong energi positif di dalam rumah. Anda boleh percaya atau tidak, tetapi tidak ada salahnya untuk mengikuti anjuran ini bila itu membuat kehidupan di rumah menjadi lebih tenang dan damai.